Keputusan DPR untuk menunda pengesahan RUU Pilkada disambut baik oleh semua pihak. Namun menurut pakar hukum UB Aan Eko Widiarto, masyarakat sipil harus mewaspadai aksi senyap parlemen terhadap RUU tersebut. Masyarakat harus tetap mengawal langkah ini agar parlemen tidak membuat keputusan senyap yang bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Aksi massa tanggal 22 Agustus kemarin berhasil memaksa parlemen untuk menunda pengesahan RUU Pilkada. Parlemen beralasan bahwa pengesahan tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi quorum. Pakar hukum sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto mengatakan bahwa keputusan parlemen patut disyukuri, namun masyarakat sipil harus terus mengawal. Eko khawatir jika lengah maka anggota DPR akan melakukan aksi senyap dengan mengesahkan RUU Pilkada tersebut. RUU tersebut jika disahkan akan menimbulkan kontroversi baru dan melemahkan sendi-sendi negara hukum dan konstitusi. Pertama, alhamdulillah ini DPR nggak jadi rapat ya, nggak jadi paripurna. Ya, alasannya memang karena quorum dan semoga memang ada penyeimbang. Artinya begini, ini kan 8 fraksi berhadapan dengan 1 fraksi. Seharusnya logika umum ya 8 itu jumlahnya akan lebih besar daripada 1. Tapi ternyata ini walaupun 1 fraksi yang nggak hadir ini bisa menjadikan tidak quorum. Nah, dalam persoalan ini tentunya perlu kita syukuri tadi karena yang mau digagas, yang mau disepakati, yang mau disetujui dalam rapat DPR itu ada hal yang sebenarnya sangat merusak demokrasi, sangat merusak negara hukum, sangat merusak bentuk negara Republik kita ini. Sehingga kalau sampai tidak disetujui dan tidak terjadi sidang paripurna DPR untuk melakukan persetujuan terhadap RUU ini adalah hal yang sangat kita syukuri. Tapi kita juga harus hati-hati. Jangan-jangan nanti dalam masa senyap, ya masyarakat sudah lengah dan ada deal-deal di balik itu yang kita juga tidak tahu, ternyata kemudian terjadi persetujuan itu. Nah ini yang perlu masyarakat sipil, kita semua sebagai warga negara mewaspadai. Kenapa sih kita perlu untuk menjaga ini? Satu adalah ancaman terhadap eksistensi negara hukum. Kita memandang bahwasannya Mahkamah Konstitusi itu adalah mahkamah yang merupakan guardian, ya, mahkamah yang merupakan penjaga dari konstitusi. Mahkamah ini menjaga konstitusi, sehingga putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu harus res judicata pro habetur. Ya, jadi dalam hal ini asas yang digunakan putusan hakim itu harus dianggap benar dan harus ditaati serta dilaksanakan. Kalau tidak, maka rapuh bangunan negara hukum kita. Semuanya akan semaunya sendiri, akan sekendaknya sendiri, tanpa ada hakim yang kemudian hakim ini memutus berdasarkan keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa. Aan mengajak masyarakat sipil dan semua elemen yang ada untuk bersama mengawal putusan Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan supremasi negara hukum dapat tegak dan kokoh di Indonesia.